Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika kelas 9 untuk materi persamaan kuadrat. Pada kesempatan hari ini akan kita bahas tentang bagaimana cara kita menyusun persamaan kuadrat yang baru. Ya, jadi sebelum pelajaran ini kita mulai atau pembelajaran kita mulai, perlu saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, dan saya berpesan kepada anak-anakku semuanya untuk senantiasa tetap belajar walaupun pembelajaran kita adalah pembelajaran jarak jauh, dan di tengah pandemi COVID-19 ini senantiasa lakukan protokol kesehatan. Baik, kita mulai pembelajaran kita menyusun persamaan kuadrat yang baru. Standar kompetensi yang akan kita pelajari adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan, dan fungsi kuadrat serta pertidaksamaan kuadrat. Kompetensi dasarnya adalah melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Namun yang kita pelajari adalah khusus untuk persamaan kuadratnya. Kemudian indikatornya adalah menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan faktor. Kemudian yang kedua adalah menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun persamaan kuadrat baru jika mempunyai hubungan dengan suatu persamaan kuadrat yang lain. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan faktor. Kemudian siswa dapat menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Kemudian siswa dapat menyusun persamaan kuadrat baru jika mempunyai hubungan dengan suatu persamaan kuadrat yang lain. Nah, kita bahas sekarang materi pokok yang pertama. Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Jadi kalau pertemuan sebelumnya ya itu adalah bagaimana kita menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ada 3 cara tempo hari ya, dengan cara pemfaktoran, kemudian dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Nah, sekarang kita balik. Sekarang kalau akar-akarnya itu sudah diketahui, akar-akar persamaan kuadratnya itu sudah diketahui, bagaimana cara kita menentukan persamaan kuadratnya? Ini dibalik sekarang. Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Persamaan kuadrat bentuk umum itu adalah AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorkan akan kita peroleh faktor X dikurangi X1 dikalikan dengan X dikurangi X2 harus sama dengan 0. Sehingga X1-nya di sini dan juga X2-nya itu bisa dikatakan sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebaliknya jika sekarang akar-akarnya itu sudah diketahui X1 dan X2, maka persamaan kuadrat yang baru itu dapat diselesaikan dengan bagaimana? Nah, tinggal kita masukkan ke dalam bentuk pemfaktoran tersebut, kemudian dikalikan. Ya, jadi ini alurnya. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kemudian mau kita susun menjadi persamaan kuadrat yang baru. Nah, tinggal kita masukkan saja. X1 kita gantikan di sini. Jadi X dikurangi X1, kemudian dikalikan dengan X dikurangi X2 harus sama dengan 0. Nah, setelah kita lakukan perkalian, X kalikan X itu akan kita dapatkan X pangkat 2, kemudian X dikalikan negatif X itu akan kita dapatkan negatif, atau X, saya ulang, X dikalikan negatif X2 itu akan kita dapatkan negatif X2X ya. Kemudian negatif X1 dikalikan X itu adalah negatif X1X.
kemudian negatif X1 kalikan negatif X2, hasilnya adalah positif X1 kalikan X2, sehingga akan kita dapatkan, kalau kita sudah sederhanakan, akan kita dapatkan persamaan kuadrat yang barunya adalah X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2 kalikan X ditambah dengan X1 kalikan X2. Nah, jadi kita akan mendapatkan satu bentuk. Nah, bahwasanya ya, komponen B-nya di sini itu sebenarnya adalah penjumlahan akar-akarnya, sementara di sini C-nya itu tidak lain adalah X1 kalikan X2. Nah, sehingga kalau bentuk itu dirubah menjadi AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, ini bentuk umumnya. Nah, jadi ini adalah, ya, kita bisa lihat X1 ditambah X2, ini adalah jumlah kedua akarnya, kemudian di sana adalah hasil kali kedua akarnya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini nanti tinggal kita rubah menjadi koefisien dari X pangkat 2 nya itu harus 1, sehingga semuanya nanti harus dibagi dengan A, sehingga nanti akan kita dapatkan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Itu berarti akan kita dapatkan semuanya dibagi dengan A, akan kita dapatkan X pangkat 2 kemudian ditambah dengan B per A X ditambah C per A, sehingga kalau kita padukan, berarti negatif X1 ditambah X2 itu sama artinya dengan B per A, sehingga bisa juga kita katakan bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Sementara untuk X1 kalikan X2 itu tidak lain adalah C per A. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua, menyusun persamaan kuadrat jika jumlah dan hasil kali akar-akarnya diketahui. Nah, sekarang jumlahnya tadi X1 dan X2 diketahui, kemudian X1 kalikan X2-nya diketahui. Bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat yang baru? Perhatikan contohnya. Suatu persamaan kuadrat dapat disusun jika jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akarnya diketahui. Jika jumlah kedua akar-akarnya adalah X1 ditambah X2, sementara hasil kali kedua akarnya adalah X1 dikalikan X2, maka persamaan kuadrat yang baru itu bisa disusun dengan rumusan X pangkat 2 dikurangi X1 plus X2. Ini mohon maaf ada ralat, ini harusnya ya, jadi X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2 ya, dalam kurung ini adalah X, kemudian ditambah X1 kalikan X2 sama dengan 0. Ini rumusan persamaan kuadrat yang baru. Sebagai contoh, tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 3 dan negatif 2. Nah, diketahui X1-nya 3, kemudian X2-nya adalah negatif 2. Nah, kita tentukan dulu jumlahnya. X1 ditambah X2 itu sama dengan 3 ditambah negatif 2, atau 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kemudian hasil kalinya adalah X1 kalikan X2, hasilnya adalah 3 kalikan negatif 2, hasilnya adalah negatif 6. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusan tadi. X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2 kalikan X. Ya. Nah, ini rumusannya yang tadi sudah saya ralat tadi. X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2 kalikan X ditambah dengan hasil kalinya adalah X1 kalikan X2 sama dengan 0. Sehingga hasilnya tinggal kita masukkan saja X1 ditambah X2-nya, ini hasilnya adalah 1. Nah, ini 1 kita masukkan ke sini. Kemudian
X1 kalikan X2 nya adalah negatif 6. Negatif 6 nya masukkan ke sini. Akan kita dapatkan persamaan kuadrat yang baru, yaitu X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Cukup mudah kan? Nah, bisa kamu latih untuk soal-soal yang lain. Ini adalah contoh yang paling sederhana. Contoh yang kedua. Nah, bentuk akarnya sudah sedikit agak kompleks ini menggunakan bilangan irasional. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 2 ditambah akar 3 dan 2 dikurangi akar 3. Nah, cara menyelesaikannya, kalau jumlah kedua akarnya 2 ditambah akar 3 ditambah 2 dikurangi akar 3. Kalau kita buka kurungnya, sehingga akan kita dapatkan 2 ditambah akar 3 ditambah 2 dikurangi akar 3. Sehingga akar 3 dikurangi akar 3, 0. Kemudian 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Sementara hasil kalinya, kita lihat hasil kali kedua akarnya. Nah, ini adalah perkalian sekawannya, ya, perkalian sekawan. Berarti kalau perkalian dengan sekawannya itu adalah depan dipangkatkan 2 dikurangi dengan belakang dipangkatkan 2. Sehingga kalau kita lihat 2 kalikan 2 atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian akar 3 kalikan akar 3, hasilnya adalah 3. Berarti 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Sehingga akan kita dapatkan, nah, persamaan kuadrat yang barunya. Rumusnya ini tadi, ya, kita tinggal masukkan X1 ditambah X2 nya sama dengan berapa tadi? 4. Kemudian X1 kalikan X2 nya sama dengan 1. Sehingga ini persamaan kuadrat yang barunya. X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 1. Ini ada dua contoh ya. Jadi dua contoh ini bisa dikembangkan sendiri. Kita lanjutkan. Nah, ini materi yang ketiga. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui hubungan dengan persamaan kuadrat yang lain. Maksudnya seperti apa? Kita lihat. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui hubungan dengan persamaan kuadrat yang lain. Nah, rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Nah, seperti tadi bentuknya. X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2 kalikan X ditambah dengan X1 kalikan X2 harus sama dengan 0. Juga dapat digunakan untuk menentukan suatu persamaan kuadrat baru berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat yang lain dengan syarat tertentu. Sebagai contoh, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat. X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 7 sama dengan 0. Nah, ini kita harus tetap mencari X1 ditambah X2 maupun juga X1 kalikan X2. Nah, akar-akarnya misalkan alfa dan beta. Nah, persamaan kuadrat baru akar-akarnya adalah X1 dan X2. Dengan kata lain, X1 sama dengan 2 alfa dan X2 sama dengan 2 beta. Sehingga akan kita dapatkan X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 berarti 2 alfa ditambah 2 beta. Sehingga akan kita dapatkan kalau kita distribusikan akan mendapatkan bentuk 2 kalikan dalam kurung alfa ditambah beta. Sementara akan kita dapatkan 2 kali alfa plus betanya. Alfa plus betanya tidak lain adalah negatif, ya, negatif B per A. Nah, tadi akan kita dapatkan 2 kalikan alfa plus betanya adalah negatif 3, ya, negatif 3, sehingga akan kita dapatkan 2 kalikan negatif 3 sama dengan negatif 6. Nah, sementara untuk perkaliannya, nah,
X1 kalikan X2 sama dengan 2A kalikan 2 beta. 2 beta ini ya. Sama dengan 4 kalikan alfa kali beta. C per A. C per A-nya adalah, C per A-nya adalah 7 per 1. Berarti 7. Ya, sama dengan 28. Ya. Ya, jadi tinggal 2 ini kita masukkan ke dalam rumusannya tadi. Ya. Jadi ini bisa dikoreksi ya. Jadi ini mohon maaf, ini negatif B per A, negatif B per A ini sebenarnya bukan negatif 3, harusnya adalah 3. Negatif dari negatif 3 itu adalah 3, sehingga ini adalah 6 ya. Jadi 6 ini ralat ya, ralat, sehingga persamaan barunya akan kita dapatkan. Nah, ini kita masukkan saja ya. Jadi hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 28. Jadi sekali lagi, ini tadi bukan negatif 3 tetapi 3, sehingga di sini hasilnya adalah 6 positif, sehingga kita masukkan ke sana menjadi positif 6X, sehingga hasil akhirnya persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 28 sama dengan 0. Kita lanjutkan. Nah, ini sebagai latihan ya, sebagai latihan. Persamaan X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 1 sama dengan 0. Ya, persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 ditambah 3 dan X2 ditambah 3. Caranya sama seperti yang tadi. Kita cari jumlah akar-akarnya. Nah, kalau jumlah akar-akarnya X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Berarti negatif dari negatif 4 dibagi 1 sama dengan 4 dibagi 1 sama dengan 4. Sementara X1 kalikan X2-nya sama dengan C per A. Berarti sama dengan, ya, sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Nah, misalkan ini sebagai alfa dan beta, berarti akan kita dapatkan alfa plus beta sama dengan X1 ditambah 3 ditambah lagi X2 ditambah lagi 3. Nah, akan kita dapatkan X1 plus X2 ditambah 3 plus 3 sama dengan X1 plus X2 ditambah 6, sehingga akan kita peroleh X1 ditambah X2-nya tadi 4 ditambah 6 akan ketemu 10. Sementara untuk X1 kalikan X2-nya ini tinggal kita kalikan saja. Nah, nanti tinggal ketemu, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang tadi. Ini sebagai latihan, nanti kalian coba sendiri. Ini sebagai latihan yang kedua, nanti juga dicoba sendiri. Ya, ada 3 soal latihan, silahkan diselesaikan sendiri. Nah, saya rasa untuk latihan-latihannya ini nanti dengan buku acuan ataupun juga dengan memperhatikan video yang saya sampaikan, nanti bisa dikerjakan sendiri. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.